teman-teman, hari ini kita akan membahas telaah ciri kebahasan tes deskripsi. Oke, telaah ciri kebahasan deskripsi. Teman-teman, hari ini kita akan membahas telaah ciri kebahasan tes deskripsi. Oke, telaah ciri kebahasan deskripsi. Biasanya tes deskripsi itu menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kita bahas satu persatu ya. Ibu yang sangat baik. Nah, kalimat ini digunakan untuk mengkonkretkan. Ya, kalimat perincian itu untuk mengkonkretkan. Jadi membuat itu lebih nyata lagi dengan kalimat-kalimat penjelas berikutnya. Di sini, ibuku sangat baik hati. Kemudian dikonkretkan dengan kalimat berikutnya. Dia berusaha menolong semua orang. Kemudian diperjelas lagi, dikonkretkan lagi dengan dia sangat ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dua kalimat ini mengkonkretkan kalimat yang pertama ini. Paham ya? Kemudian berikutnya, teks deskripsi itu juga menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan. Nah, sebagai contoh gini, kita menggunakan cerapan dengan seolah-olah melihat. Contohnya, pantai panjang dengan pasir putih. Kita dapat tahu bahwa pantai panjang itu dengan pasir putih ketika kita melihat. Maka cerapannya yaitu cerapan melihat, seolah melihat. Kemudian contoh yang kedua menggunakan cerapan dengar. Jadi contohnya, debur ombak pantai terdengar berirama. Iya, debur pantai ini tertangkap dengan indera pendengaran, sehingga ini dalam hal ini menggunakan cerapan pendengaran atau seolah mendengar. Kemudian cerapan berikutnya yaitu cerapan rasa, seolah merasa. Contohnya, begitu dingin ketika air menyentuh kulitku. Kita tahu bahwa dingin itu dari mana dengan merasa. Dengan begitu, menggunakan cerapan perasa atau seolah merasa. Oke, berikutnya kalimat. Biasanya kalimat berikutnya itu menggunakan kata yang bersinonim pada teks deskripsi. Sinonim bukan hal yang baru ya. Sinonim adalah persamaan kata atau padanan kata. Contohnya, indah sinonimnya elok, permai, molek, dan seterusnya. Mengherankan sinonimnya mengagumkan, memukau, dan fantastis. Berikutnya, biasanya teks kebahasaan yang sering digunakan atau ciri kebahasaan digunakan di teks deskripsi yaitu penulisan kata berawalan men yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf K, P, T, S. Nah, ini aturannya. Fonem KPTS, luluh itu hilang jika setelah awalan men diikuti dengan kata dasar yang berawalan dengan huruf K, P, T, dan S. Misalnya, mengayuh, men tambah kata dasar kayuh. Ingat, ada huruf konsonan K, makanya dia hilang. Menjadi penulisannya mengayuh, K-nya hilang. Kemudian, memesona, itu dari kata dasar pesona, imbuhan men ditambah kata dasar pesona. Menjadi memesona. Dan P, konsonan P ini hilang atau luluh, sehingga penulisannya menjadi memesona. Berikutnya, menekuk. Men, imbuhan men ditambah kata dasar tekuk. Ya, KPTS, fonem konsonan T. Ya, konsonan T hilang. Konsonan T hilang sehingga jadi penulisannya menekuk. Kemudian contoh berikutnya, menyuap. Me, imbuhan me ditambah suap. Fonem ke S atau konsonan S hilang sehingga penulisannya menjadi menyuap. Oke, ingat KPTS ini luluh jika ditambahkan dengan imbuhan men. Men dengan kata dasar yang diawali dengan fonem atau huruf KPTS. Berikutnya ciri kebahasaannya, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan
Cluster atau konsonan rangkap. Misalnya, memprakarsai. Nah, PR, konsonannya itu berarti dia rangkap, dia double. Makanya, walaupun dia fonem KPTS, itu tidak luluh karena ada konsonan rangkap. PR di sini, prakarsai kan, memprakarsai. Ini kata dasarnya prakarsa. Iya, di sini konsonannya dia rangkap PR, makanya penulisannya tidak luluh. Kemudian contohnya berikutnya, mengkriminalkan. Ini kata dasarnya kriminal. Ingat, konsonan rangkap KR di sini, sehingga dia penulisannya tidak luluh. Berikutnya, mengklarifikasi. Kata dasarnya klarifikasi. Dia walaupun fonem KPTS seperti di awal tadi tidak luluh karena dia menggunakan konsonan rangkap, sehingga penulisannya tetap menjadi mengklasifikasi. Iya. Berikutnya 3. Fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf KPTS. Misalnya mempertaruhkan. Nah, pertaruhan di sini dia ditambah dengan kata yang berimbuhan. Jadi men ditambah pertaruhkan. Jadi dia tidak luluh fonem P-nya. Jadi penulisannya menjadi mempertaruhkan. Sama seperti juga memperluas. Oke, berikutnya kebahasaan teks deskripsi berikutnya itu penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kita kenal kata depan itu ada 3 ya, dike dan dari. Jika ia menyatakan tempat, maka penulisannya harus dipisah dari kata yang berada di belakangnya atau tempat yang dimaksud. Contohnya, aku lahir di Jakarta. Di dengan kata yang bermakna tempat, penulisannya berarti dipisah. Maksudnya seperti itu. Di Jakarta, maka penulisannya dipisah. Ke kantor, ke ditambah kata yang bermakna tempat atau berarti tempat, berarti dia dipisah. Jadi penulisannya seperti ini. Kemudian dari Bandung. Nah, ini penulisannya juga seperti ini. Di sepanjang trotoar, di spasi sepanjang trotoar. Nah, itu kan menunjukkan tempat, jadi dipisah penulisannya. Berikutnya, kata depan di ke dari, jika ia merupakan imbuhan dari suatu kata, maka penulisannya digabung dengan kata yang mengikutinya. Contoh, baju dibeli. Nah, ini dia menjadi kata kerja ya, makanya mudahnya jika diikuti dengan kata beli, maka dia disambung. Kemudian ini kesekian kalinya. Nah, kesekian kalinya dia penulisannya digabung. Kemudian daripada. Iya, sebenarnya ada hal yang lebih mudah lagi teman-teman. Ingat saja begini, di atau ke ketemu dengan makna yang katanya tempat, berarti dia penulisan dipisah. Selain itu penulisan disambung. Seperti itu saja, tidak usah bingung. Hal yang termudah seperti itu. Di dan ke bertemu dengan kata yang bermakna tempat, maka penulisannya dia dipisah. Selain dengan makna yang tidak bermakna tempat, berarti dia penulisannya disambung atau dihubung. Paham ya? Berikutnya, jika kata depan digunakan dalam kalimat sebagai judul. Nah, sebagai judul, maka penulisannya tidak menggunakan huruf kapital. Nah, di sini maksudnya. Laskar Pelangi di Pulau Belitung. Nah, di-nya tidak menggunakan huruf kapital di sini. Oke, berikutnya. Nah, ciri kebahasaan teks deskripsi itu ada penggunaan kata khusus. Makanya nanti kita kenal makanya kata umum dan kata khusus. Nah, ini merupakan perbandingan ya atau perbedaannya. Kata umum yaitu kata yang mengandung cakupan arti yang luas, sedangkan kata khusus itu cakupannya lebih sempit. Kemudian merupakan kata dengan arti yang beragam. Nah, di sini merupakan bagian dari kata umum, bagian dari arti kata umum. Berikutnya, kalau kata umum itu merupakan kata pusat atau inti sehingga masih bisa dijelaskan. Nah, sehingga masih bisa dijelaskan. Sedangkan kata khusus merupakan kata penjelas. Agak bingung ya teman-teman. Kita beralih ke contohnya, pasti kalian bisa lebih mengerti untuk memahaminya. Kata umumnya itu indah. Nah, kata khususnya elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona atau manis. Nah, ini melihat kata umumnya. Kemudian menonton,
menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. Ini kata khususnya. Ini ada hal yang bisa memperjelas lagi. Kata umumnya hewan peliharaan. Maka kata khususnya peliharanya itu apa hewannya? Kucing, anjing, kelinci, marmut, ikan, dan seterusnya. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita mengenai telaah ciri kebahasan teks deskripsi. Bertemu dengan pokok pembahasan yang lain di channel ini. Oke, salam sehat buat kita semua.